ringan banget gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak Ibu kelas 75 setelah kemarin seminggu mengerjakan proyek, kita bertemu lagi dengan materi IPA. Sebelumnya pimpin doa dulu. Siapa yang mau pimpin doa pagi ini? Siapa aja boleh pimpin doa. Ayo. Halo. Aim, pimpin doa Aim. Aim pimpin doa dulu. Mana nih Aim? Ini mode apa namanya? Mode diam, mode tanpa kamera, tanpa suara gitu. Halo. Ibu serasa cuman ngomong sama laptop nih. Nah itu Narayana aja, Narayana pimpin doa. Gimana Bu? Ayo. Saya lupa saya lupa doanya. Narayana tiduran. Kagak tiduran Bu, lagi nyender. Oh enggak, jangan nyender, biar serius. Pimpin doa. Berdoa. Gimana Bu? Saya lupa Bu doanya Bu. Ya nggak apa-apa, berdoa teman-teman, mari kita berdoa gitu loh. Mari kita berdoa teman-teman, semoga hari ini dikasih kelancaran belajarnya. Amin. Ayo berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, makasih. Oke, hari ini agak berat materinya menurut Ibu. Sebelumnya Ibu mau menyampaikan ini ya, video pengantarnya untuk materinya. Agendanya minggu depan Senin sampai Jumat itu kan kalau kelas 8 dengan kelas 9 PTS tanggal 11 ya. Itu sampai tanggal 15 itu PTS. Kelas 8 dan kelas 9. Kelas 7-nya itu asesmennya dianggapnya asesmen formatif tetapi serentak gitu. Jadi asesmennya 2, yaitu literasi dan numerasi. Nanti di hari Senin tanggal 11-nya asesmennya literasi, di tanggal Selasanya tanggal 12-nya asesmennya numerasi. Rencananya literasi materinya 3, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPS. Soalnya direncanakan bahasa Inggris ada 10, bahasa Indonesia 10, IPS 5, jadi ada 25 soal. Kemudian yang hari keduanya numerasi itu 3 mapel juga, IPA, matematika, dan IPS. IPA-nya 10 soal, matematikanya 10 soal, IPS-nya 5 soal, jadi 25 soal untuk yang hari Selasanya. Nah, hari Rabu sampai Jumat itu proyek mapel. Jadi kalau proyek mapel itu semua mapel akan memberikan proyek, bertanggung jawabnya di mapel masing-masing. Tapi serentak. Jadi nanti IPA, proyeknya disebut proyek IPA, itu di kelas 71 sampai 711 serentak sama. Pekerjaannya sama. Nanti yang akan menyampaikan Ibu dan Bu Suli untuk kelas 71 sampai 711. Nah, untuk yang mapel lain, 2 gurunya akan bergabung memberikan pengantarnya. Nah, kalau Ibu memberi pengantarnya hari ini untuk kelas 71 sampai 75, pengantarnya hari ini karena proyeknya mulai hari ini. 75 agak terlambat seminggu ya, karena kalau 71 sampai 74 Ibu pengantarnya sebelum kemarin yang kalian PTM. Sebelum yang kemarin PTM kan Jumat 2 minggu yang lalu Ibu sempat pertemuan dengan kelas 71 sampai 74. Jadi pengantarnya di hari itu. Mereka sudah mulai membuatnya di hari itu. Kemudian kejeda seminggu di PTM.
Tapi nggak apa-apa. Nanti 75 berarti mulai startnya hari ini, berarti selesainya 2 minggu kemudian. Waktunya 2 minggu untuk mengerjakannya. Apa sih yang harus kalian kerjakan? Oke, Ibu beri pengantar dulu dengan videonya. Video pengantarnya. Buat Ibu berat, buat kalian sih enggak. Enteng banget malahan. Kalian kan lebih kreatif dari Ibu. Ini dia. Pertama ini dulu. Oke. Masih ingat kan bahwa kita punya 3 wujud zat, ada padat, ada cair dan ada gas. Nah, ini ada contohnya di situ. Kemudian bentuk dan volumenya tertentu untuk zat padat, cair, volumenya tertentu tapi bentuknya tergantung tempatnya atau wadahnya. Kemudian kalau gas, volume dan bentuknya tidak tetap karena kan dia mudah sekali berubah bentuknya dan mudah sekali berubah volumenya kan karena dia mudah menguap. Kemudian sifat yang berikutnya adalah jarak antar partikel untuk yang zat padat itu sangat rapat. Nah, Ibu ini dulu ini. Oke. Kembali. Nah, untuk yang zat padat jarak antara partikelnya sangat rapat. Kemudian partikelnya tidak mudah bergerak bebas. Contoh nih ya, kalau meja kan nggak gampang kan dia dipotek-potek atau dia beraur-auran gitu kan nggak gampang. Kalau padat itu ya, jadi karena dia terikat dengan sangat kuat ininya partikelnya, sehingga dia tidak mudah bergerak bebas. Kemudian yang keduanya kalau zat cair agak renggang jarak partikelnya. Kemudian dia juga agak bergerak bebas lah. Contohnya air kalau tumpah di lantai itu kan masih gampang kan kita geser-geser, kita dorong-dorong gitu kan masih mudah. Kita pisah-pisahin itu masih mudah kan. Antara air yang banyak dengan yang sedikit kita tarik-tarik masih gampang. Nah itu untuk zat cair. Kemudian yang ketiga kalau zat gas itu jarak antar partikelnya sangat renggang sehingga dia mudah sekali menyebar menempati ruangannya. Contoh, nggak usah heran kalau tiba-tiba kamu berkumpul di suatu ruangan, tiba-tiba tercium bau aroma atau gas, entah yang wangi atau enggak yang wangi. Kalau yang wangi, alhamdulillah ya kita dapat aroma yang wangi. Kemudian kalau yang cium ternyata aromanya enggak wangi, misalnya buangan kita, gas buang kita ya, pasti dah yang buang gas itu enggak akan ngaku. Siapa sih yang buang gas enggak akan ngaku karena aromanya enggak wangi, takut, malu dan sebagainya. Nah, tetapi kan kita dengan mudah dapat mencium aroma itu. Itulah sifatnya gas ya kan? Karena jarak partikelnya sangat renggang sehingga dia mudah bergerak dengan sangat bebasnya menempati ruangan di mana dia berada. Nah, kalau digambarkan dengan lingkaran-lingkaran itu dianggap saja itu partikelnya ya. Padat itu rapat, cair agak renggang, gas yang paling renggang. Itu perbedaan padat, cair dan gas. Kemudian ini contoh-contohnya, contoh bentuk zat padat, zat cair dan zat gasnya. Kalian sudah hafal banget lah, paham banget. Nah sekarang kalau kita lihat ini mah enggak. Oke. Kemudian kita yang kedua. Video yang keduanya. Bentar. Kita perubahannya. Oke, kalau ini kita tonton ya videonya. Oke. Suaranya mana? Suaranya hilang. Udah nggak pakai suara deh, nggak apa-apa.
Materi dapat berubah. Kemarin kan yang disebut dengan ada dua ya kemarin ya. Selain perubahan wujud, materi juga dapat berubah. Perubahan materi dapat ini. dibedakan menjadi dua, Ya. yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang merubah suatu zat dalam bentuk, wujud atau ukuran, tapi tidak merubah zat tersebut menjadi zat baru. Ciri-ciri perubahan fisika: terjadi perubahan wujud, terjadi perubahan bentuk, bersifat reversibel atau kembali ke wujud semula. Perubahan wujud es yang semula berupa padatan ketika dipanaskan menjadi cair. Terlihat bahwa perubahan ini tidak menghasilkan zat baru, karena apabila air didinginkan kembali, maka akan membeku. Perubahan kimia merupakan perubahan materi membentuk materi baru. Ciri-ciri perubahan kimia: timbul gas, terbentuk endapan, Ciri-ciri perubahan kimia, adanya gas, suhu, terbentuk endapan, terjadi perubahan suhu, terjadi perubahan warna, dan irreversibel atau tidak dapat dengan mudah kembali ke bentuk semula. ketika gula dibakar, maka perubahan yang terjadi Ya, atau contohnya di situ adalah gula dibakar, karena pada ada perubahan warna kan, jadi karamel kan, nah ada aromanya. Perubahan kalau dicicipin malah terjadi perubahan rasa. Tapi kan tidak semua yang kita uji bisa dicicipin ya. Kebetulan kalau kita tahu yang kita uji adalah gula, itu bisa kita cicipin jadi karamel. Warnanya berubah, gasnya berubah, karamel tidak aromanya dapat berubah, dikendalikan gasnya berubah. bentuknya seperti gula. Nah, namanya karamel ya. Setelah melihat kejadian di atas, dapatkah kamu membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia? Lagi ngajar. Oke. Perubahan yang terjadi ketika tablet multivitamin berkarbonasi dilarutkan dalam air menimbulkan Ini ya, ini contoh perubahan materi yang lainnya. Ini termasuk perubahan. Karena pada proses perubahan wujud, tablet ini menghasilkan gas atau gelembung. Masih terlihat kan yang Ibu tampilkan? Masih, Bu. Oke. Pada saat gula dilarutkan, Ini hanya melarut saja kalau gula. tidak dihasilkan perubahan warna, Ya. perubahan suhu, gas, maupun zat baru. Rasa pada larutan gula tetap sama. Dan Ini perubahan fisika. Kalau hanya gula dilarutkan saja. Maka perubahan ini termasuk perubahan fisika. Perubahan warna pada indikator kol merah yang Nah, sekarang kalau air sabun kita tetesi kol merah. Tahu kan kol merah, kol yang berwarna merah itu. Kalau di sayur warnanya jadi merah. Kira-kira apakah yang berubah? Warnanya berubah. Kapur yang semula berukuran besar, Kapur tulis nih ya. Coba kita merupakan perubahan tumbuk, kita haluskan. karena kapur tersebut tidak berubah menjadi materi baru, hanya berubah ukuran. Itu hanya berubah wujud saja, sama seperti kalau kalian membuat tepung beras, kan hanya ditumbuk saja, hanya berubah menjadi halus saja. Nah, beda kalau kambar kan hanya habis kan, tapi hanya berubah menjadi gas aja kan. Jadi prosesnya hanya Pencampuran antara menyublim kedua saja ya. kalium iodida dan Nah, sekarang beda kalau yang dicampurkan timbal nitrat dicampur dengan kalium iodida, PbNO3 dua kali itu namanya timbal nitrat dicampur dengan kalium iodida. Kira-kira apakah yang terjadi? Ternyata terjadi endapan. sesuai dengan Nah, jenis perubahan ya. pada tabel pengamatan. Ya, kalau hanya berkarbonasi itu berubah. Ada gasnya kan, kalau kamu
melarutkan CDR ya atau redoxon, nah itu kan terjadi karbonasi, itu perubahan kimia. Jadi untuk membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia, lihat ciri-cirinya. Oke, kemudian kita lihat video yang ketiga. Bentar ya. Ya ini dia, video yang ketiganya tentang pemisahan suatu campuran. Nih ya. Oke. Halo sahabat semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada video ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Setelah kita mengenal campuran, sebentar, coba kita ingat dulu Yang apa enak itu nih. campuran. Campuran Bikin kopi. adalah materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang dapat dipisahkan secara fisika. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, bisa juga kelarutannya. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air atau pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain adalah penyaringan atau filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan distilasi. Wah, muncul-muncul istilah baru ya. Tenang sahabat, kita akan bahas satu persatu dalam video ini. Simak video berikut ini. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of emails, documents, and more without Bentar ya, having ini to malah stay put. iklan. Whether you're working on your computer or on your phone, Grammarly. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go. Bentar ya. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Salah satu metode pemisahan campuran yang paling sederhana adalah filtrasi atau penyaringan. Prinsip-prinsip kerja penyaring. Salah satu metode pemisahan campuran yang paling sederhana adalah filtrasi atau penyaringan. Prinsip-prinsip kerja penyaringan didasarkan pada ukuran partikel atau perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Umumnya untuk memisahkan padatan dari cairan, misal memisahkan air dengan pasir. Alat utama yang digunakan dalam penyaringan adalah penyaring dari bahan berpori yang dapat dilalui partikel-partikel kecil seperti tisu. Tisu dapat dilalui air, namun akan menahan partikel yang lebih besar seperti pasir. Baik, penyaringan atau filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel pada zat-zat yang bercampur. Dalam penyaringan ada beberapa istilah yang harus diketahui, antara lain filtrat dan residu. Misalnya nih, kita menyaring dari campuran air dan pasir. Pasir yang tertinggal pada kertas saring itu merupakan residu. Dan air yang melewati penyaring itu disebut dengan filtrat. Untuk lebih jelasnya, filtrat merupakan suatu zat yang bisa larut atau bisa melewati penyaringan. Sedangkan residu adalah zat yang tidak bisa larut atau tidak bisa melewati penyaringan. Itu adalah pemisahan campuran yang pertama, yaitu filtrasi. Kita akan lanjut pemisahan campuran yang kedua, yaitu sentrifugasi. Metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran tersebut memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya itu lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Ini adalah contohnya.
Dalam hal ini, padatan atau sel-sel darah merah dan sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Sentrifugasi adalah proses yang memanfaatkan gaya sentrifugal atau gaya berputar untuk pemisahan campuran dengan menggunakan mesin sentrifugal atau mesin pemutar. Baik, secara sederhana berarti ini adalah dengan menggunakan mesin yang diputar-putar. Itu sentrifugasi, itu adalah kuncinya. Yang ketiga, kita akan mengenal yang namanya destilasi atau sering disebut juga dengan penyulingan. Pemisahan campuran dengan cara destilasi banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan industri. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap, setiap zat akan terpisah. Dalam dunia industri, prinsip ini digunakan pada penyulingan minyak bumi ya, pasti kalian tahu. Minyak bumi terdiri atas berbagai macam komponen minyak bumi yang berbeda titik didihnya. Jadi, pemisahan campuran dengan cara destilasi untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur. Sehingga saat menguap, setiap zat akan terpisah. Ini adalah prinsip dasarnya. Misalnya untuk solar, bahkan juga mendapatkan aspal itu menggunakan teknik penyulingan atau destilasi. Lanjut untuk pemisahan campuran yang keempat, itu dinamakan kromatografi. Metode pemisahan dengan cara kromatografi digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan. Di antaranya untuk memisahkan berbagai zat warna atau tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Itu mengeceknya menggunakan tekniknya kromatografi. Jadi pemisahan campuran dengan cara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium yang diam ketika dialiri suatu medium gerak. Nah, biasanya menggunakan seperti jenis tisu. Dan nanti warna-warna akan terpisah itu pada proses kromatografi. Jenis kromatografi yang paling banyak digunakan adalah kromatografi kertas. Jenis kromatografi lain bisa juga dengan kromatografi lapis tipis atau kromatografi gas. Jadi, kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium yang diam ketika dialiri suatu medium yang bergerak. Nah, yang kelima adalah sublimasi. Ini yang terakhir nih, sublimasi. Prinsip kerjanya itu dengan metode pemisahan campuran didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat itu dapat menyublim itu perubahan wujud padat menjadi wujud gas ya, sedangkan yang satunya tidak dapat menyublim. Jadi prosesnya adalah kuncinya adalah sublimasi. Contohnya adalah campuran iodin dengan garam yang dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Nah, berikut adalah ulasan-ulasan tentang pemisahan campuran sahabat. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Bagi sahabat semua yang membutuhkan resume dapat di-download di kolom deskripsi ya. Apabila suka dan menikmati video-video Mr. Klik, jangan lupa like dan share. Jangan lupa juga subscribe channel. Nah itu ya. Oke. Kita kembali ke Meet kita. Nah, jadi tadi dalam video ada 3 hal penting. Yang pertama adalah sifat bendanya dari wujudnya, padat, cair, dan gas. Jarak partikelnya, kemudian pergerakannya. Kemudian yang kedua adalah perubahannya, perubahan fisika, perubahan kimia. Nah, yang ketiga adalah pemisahan campurannya. Oke, ada 3 pengantar video untuk membuat project science kita. Apa sih project science-nya? Yang menjadi tugas kalian yaitu kalian membuat kelompok
Satu kelas 8 kelompok. Terserah mau kelompok yang proyek kemarin yang lingkungan boleh atau bikin kelompok lagi boleh. Pekerjaannya adalah merancang suatu percobaan ilmiah, tetapi harus sampai jadi produk. Penelitian sampai jadi produk. Ibu mau ngasih contoh yang susah ya? Contoh yang susah aja. Nggak mau yang gampang. Kalau contoh yang gampang nanti kamu benar-benar ngikutin ibu lagi. Nggak, contoh yang susah. Di rumah ada minyak kayu putih. Ada nggak? Ada kan? Ada, Bu. Oke. Minyak kayu putih. Minyak kayu putih itu dibuat dari apa, tahu nggak? Nggak tahu ya? Masa nggak tahu? Dari kayu putih lah, dari pohon kayu putih. Daunnya atau batangnya? Daunnya ya? Daun atau batang? Batang. Ayo cari info. Pokoknya dari pohon kayu putih. Kemudian itu alatnya namanya destilasi. Tadi tekniknya penyulingan atau destilasi. Nah, itu minyak kayu putihnya direbus pakai air panas terus menerus, dialirkan ke dalam pipa, kemudian didinginkan dengan air yang mengalir, kemudian jadilah tes, jadilah minyak kayu putih. Ya, itu teknik membuat minyak kayu putih dari pohon kayu putih. Jadilah minyak kayu putih yang kita pergunakan kalau siapa yang lagi masuk angin gitu. Nah, itu contoh yang susah. Contoh yang gampang banyak di rumah. Jadi mulai sekarang amatin di rumah apa yang kira-kira yang biasa kamu manfaatkan, yang bisa kamu buat sendiri. Kebayang nggak? Coba sebutin kira-kira apa yang ada di rumah yang kamu manfaatkan, nanti kamu bisa bikin sendiri gitu. Misalnya apa coba? Ayo, apa misalnya? Yang ada di rumah, membuat benda ini, tapi ilmiah, sains gitu. Ayo contohnya apa? Halo? Apa contohnya? Kamu mau membuat apa coba misalnya yang di rumah, yang kamu manfaatkan di rumah, tapi kamu mau membuat sendiri gitu, biar nggak usah beli gitu. Sabun, Bu. Sabun apa? Sabun mandi atau sabun colek atau sabun cair, sabun deterjen? Sabun mandi. Bikin sabun mandi. Bahannya apa? Bahannya beli dong. Yang bahannya nggak beli? Yang bahannya nggak usah beli. Di rumah ada banyak. Tisu. Tisu apa itu? Hah? Gak jelas nih Jeffrey nih suaranya. Gak jelas Jeffrey suaranya. Ayo, yang lain kepikir apa selain sabun mandi? Bikin sampo kali, gampang ya? Tong sampah saya, Bu. Bikin tong sampah. Nggak mau, itu mah bukan proyek ilmiah. Kita kan proyek ya? IPA. Ini proyek IPA, bukan proyek lingkungan. Proyeknya IPA. Bedakan ya, kemarin kan proyek bikin pasta gigi dari apa nih, Bu ya? Kenapa? Bikin pasta gigi ya? Bikin pasta gigi itu dari bahan-bahannya apa aja, Bu ya? Kalau buat sendiri, Bu, pasta gigi. Nah, bikin pasta gigi, ya. Tapi agak susah. Yang gampang aja yang di rumah ada bahannya. Apaan? Apa yo? Buka, Bu. Bikin apa? Buka. Ya, nggak jelas nih suaranya. Buka, Bu. Bikin sanitizer, Bu. Buka, Bu. Apa? Bikin hand sanitizer. Bikin Membuat hand sanitizer boleh. Ya, membuat hand sanitizer boleh. Jadi kalau nanti kamu rencana membuat hand sanitizer, berarti dibahas dulu ya, bahannya apa, teorinya hand sanitizernya, misalnya bahannya dari alkohol. Nah, kamu bahas tuh alkohol itu sifatnya gini. Dia sebagai desinfektan dan sebagainya. Kemudian campuran alkoholnya apa?
kamu misalnya mau bikinnya ini sanitizer-nya berupa gel, berarti campur gelnya apa? Nah itu dibahas tuh teorinya dulu, terus cara membuatnya sampai jadi produk. Pokoknya harus sains, nggak bisa lingkungan, jangan lingkungan, karena kita sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk sehari-hari tetapi bersifat sains, bukan lingkungan. Ada lagi nggak selain hand sanitizer? Ayo. Bikin apa lagi? Cuka, Bu. Bikin cuka dari apel. Cuka apel. Dari tape. Bikin cuka dari tape. Cuka dari apel kali. Yang suka mah bikin apel. Bikin apa? Dari apel. Ya, cuka dari apel bisa. Membuat cuka dari apel. Itu mahal itu. Kalau udah jadi cuka apel tuh paling mahal. Dibanding cuka yang biasa itu kan cuka biasa. Cuka apel tuh paling mahal. Ayo bikin apa lagi? Itu udah punya tuh ide-ide banyak tuh. Ayo selain cuka apel, hand sanitizer, bikin makanan juga boleh, tapi sains. Bikin makanan tapi sains. Prosesnya proses sains, tapi jadinya makanan, boleh. Apa Es coba? krim, Bu. Nah, membuat es krim. Kasih es batu, kasih garam. Ya, membuat es krim boleh. Sains kan? Memakai teori titik beku kan? Nah, boleh, boleh. Memakai sifat fisikanya. Buat gulali, Bu. Membuat gulali. Gulanya dicairin dulu. Berarti karamel ya, sifat kimianya ya, boleh. Boleh. Membuat gulali boleh. Ayo, banyak tuh, banyak ide ya. Udah kebayangkan? Nah, tapi jangan lupa nanti laporannya, laporan produknya bisa berupa video, bisa berupa poster, bisa berupa apa saja laporannya, tapi usahakan jangan hanya laporan berupa kertas atau ketikan, itu kayaknya nggak komunikatif banget deh. Laporannya yang komunikatif ya. Sebaiknya sih berupa video. Jangan lupa saat video, divideokan saat kalian membuatnya, divideokan saat kalian berbicaranya, divideokan saat produknya. Jangan lupa semua anggota harus menyuarakan aspirasinya. Biar ibu juga hafal dengan wajah dan suara kalian. Ibu biasanya menghafalkan anak dengan suaranya. Dari suaranya ibu menghafalin dulu, baru kedua menghafalin wajahnya. Karena suara punya ciri yang lebih mudah dihafal dibanding kalau wajah. Apalagi kalau pakai masker kan nggak kelihatan banget wajahnya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tentang proyek sains? Waktunya 2 minggu sampai jadi produk. Syukur-syukur produknya bisa kamu jual. Di rumah masing-masing atau gimana nih, Bu? Kelompok. Mengerjakannya kelompok. 8 kelompok satu kelas, jadi anggotanya bisa 5-6 orang. Kerjanya kelompok dan berkumpul, kelompoknya berkumpul, kerjanya kumpul. Jangan bilang nggak boleh kumpul, boleh, sekolah aja boleh. Kalau sekarang kan dibatasin karena ruangannya terbatas, karena sedang dibongkar kan. Kalau nggak dibatasin kan kalian boleh sekolah. Mengerjakannya di rumah siapa boleh, mengerjakannya di sekolah kayaknya agak terganggu kalau di sekolah. Kecuali kalau kamu mengerjakannya tinggal finishing membuat video. Bu, saya mau ambil videonya, mau ambil backgroundnya di sekolah boleh. Kemarin banyak tuh anak-anak kelas 7 datang ke sekolah ngambil video merekam di sekolah, banyak juga kemarin. Hari Senin kemarin mengambil kalau nggak salah dia masih di proyek produk kelas 7 itu, kemudian belum ngambil video. Nah, videonya merekamnya di sekolah boleh. Ngambil angel-angel yang indah di sekolah boleh. Di kelas ibu yang ibu ajar, kelas 7-3 juga banyak anak-anak videonya, backgroundnya mengambil background di sekolah. Jadi bagus-bagus. Angelnya kan banyak di sekolah yang bisa dijadikan background untuk video. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, mau nanya. Ya, boleh. Satu kelompok itu isinya berapa orang, Bu? 5-6 lah. Kan kelasnya ada yang 40, ada yang 41, 42, tergantung jumlah siswanya di kelas ya. 5-6 orang boleh.
Jangan sampai ada anak yang nggak punya kelompok. Kalau nggak punya kelompok berarti kamu bikin sendiri nanti. Berat kalau bikin sendiri. Ayo bikin apa lagi nih? Udah kebayang. Bikin kamper Bu, boleh. Bikin kamper, bikin lilin Bu, boleh. Bikin lilin. Bikin lilin yang beraroma terapi, boleh. Gampang kan bikin lilin beraroma terapi Bang? Gampang. Tinggal dikasih parfum aja kan. Parfumnya tinggal milih mau parfum yang harum atau parfum yang aromaterapi kan banyak. Beli biangnya kan murah. Yang parfum 10.000 dapat banyak yang parfum. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jelas ya? Oke, buka kamera dulu. Ibu mau dokumentasi. On cam. Oke, Bu dokumentasi dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi 3 kali ya. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak kelas 75. Semangat belajar, semangat berkreasi, semangat berkreatif. Mulai dari hari ini boleh kalian berunding dengan kelompok untuk merundingkan, mau rencanakan membuat apa, laporannya seperti apa, bekerjanya di mana. Kemarin ada anak 71 bertanya, Bu boleh nggak meminta Ibu menjadi pembimbing untuk yang proyek ini? Boleh. Kalau Ibu ada waktu boleh. Kapan mulai start melakukannya? Startnya mulai hari ini. Ibu akan mengingatkan kembali nanti di tanggal Rabu, di tanggal 13. Jadi di tanggal 11 kalian literasi, di tanggal 12 kalian numerasi, itu daring ya, literasi daring, numerasi daring. Di tanggal 13 nanti akan ada info berikutnya apakah kelas 7 di sekolah ataukah di rumah untuk yang proyek sainsnya ini, untuk yang kelas IPA proyek sains disebutnya ya. Kalau nanti kelas bahasa Inggris pasti proyek English gitu. Oke, adakah lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini dapat kita lalui dengan tanpa hambatan apapun. Kita pimpin doa lagi. Sekarang Ibu minta Kevin yang pimpin doa. Penutup. Berdoa untuk menyelesaikan Pembelajaran hari ini. Iya, belajar hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kevin. Kevin backsoundnya kayaknya lagi nggak tahu nonton film apa main game nggak jelas tuh backsoundnya tuh. Oke, terima kasih semuanya ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bagara. Assalamualaikum. Salam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu Tia temannya ya. Oke, terima kasih semuanya. Nggak ada link absen.